Sekarang bertemu di mata kuliah bioteknologi pangan, materi mikrobiologi pangan ya. Nah, ini kan materi sebelum UTS, lalu setelah UTS, minggu ini kita akan membahas tentang mikrobiologi pangan. Jadi ini seperti mereview kembali mikrobiologi pangan gitu ya. Kan kalian sudah pernah dapat ya di semester 2 ya. Sebelumnya kita mau lihat video berikut terlebih dahulu. Microbiology is the study of tiny living things that are much smaller than spiders, mosquitoes, or ants. These living things are so small you can only view their cell walls or their flagella through a microscope. When you're in the field of microbiology, it's like you have this unique ability, a superpower to see what most people cannot. You deal with living organisms with a size of 1 to 2 micrometers long, growing, replicating, and dying. When you understand how these microorganisms grow, you can control them, and sometimes even kill them. Well, of course, you need to sterilize your equipment and avoid an outbreak. This leads us to the importance of microbiology, specifically in food. This branch of science is the very foundation of food safety and processing. This is the reason you can eat samgyeopsal with cheese without having an upset stomach. Why? What has microbiology got to do with Korean barbecues? Well, cheese is a product of fermentation, a process that microorganisms are really good at. And as for the meat, well, we cook those for a reason. Firstly, we're not savages. And secondly, we don't want to end up in the bathroom at 2:38 in the morning. Knowledge of microbiology helps us to avoid food poisoning. But Ya, jadi dari video tersebut kita belajar bahwa mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme dalam ukuran mikro ya, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop karena saking kecilnya seperti itu. Nah, mempelajari mikroba ini mempunyai beberapa keuntungan gitu ya. Kita nanti bisa mengendalikannya, kita nanti bisa mematikannya, atau kita juga bisa memanfaatkannya. Contohnya tadi kan bahan pangan gitu ya, yang fermentasi mungkin gitu, seperti keju, seperti itu kan ya, bahan fermentasi. Nah, keju itu kan memanfaatkan mikroba untuk memproduksi keju, seperti itu. Nah, kenapa juga sih penting untuk mempelajari mikrobiologi pangan? Karena dari belajar mikrobiologi pangan ini nanti kita bisa nih tahu bagaimana sih cara mencegah mikroba yang bisa menghasilkan penyakit gitu ya. Nanti kita akan belajar namanya foodborne disease gitu ya, atau penyakit bawaan pangan. Nah, gimana sih cara kita menghindari menderita penyakit tersebut? Kita nanti bisa belajar. Jadi mikroba ini bisa merusak makanan, bisa menyebabkan penyakit, tapi bisa juga dimanfaatkan. Seperti itu ya gambaran umumnya. Nah, jadi mikrobiologi pangan itu apa? Jadi mikrobiologi pangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pola pertumbuhan mikroba, pemanfaatan mikroba, dan pengenalan terhadap mikroba perusak maupun mikroba patogen, serta berbagai cara atau metode untuk mengendalikan mikroba tersebut dan juga menganalisis keberadaannya dalam pangan. Jadi bisa untuk mengendalikan, jadi contohnya untuk meminimalisir gitu ya. Bisa juga untuk menganalisis keberadaannya. Contohnya kita pengen tahu nih ada mikroorganisme apa sih di susu gitu, atau ada mikroorganisme apa sih di daging ayam atau di air gitu ya, atau misalnya di ikan misal gitu. Kita mau cari tahu nih kontaminannya apa saja. Nah, itu bisa kita pelajari melalui mikrobiologi pangan, seperti itu ya.
Jadi pertumbuhan mikroba itu dalam pangan bisa bersifat diinginkan atau tidak diinginkan. Jadi kenapa? Jadi kalau diinginkan misalnya pertumbuhan mikroba yang memberikan manfaat, misal bisa memperpanjang umur simpan, misal bisa meningkatkan nilai gizi, seperti itu. Sedangkan kalau pertumbuhan mikroba di pangan yang tidak diinginkan, itu contohnya misal merusak pangan atau menyebabkan penyakit. Nah, itu kan merugikan, makanya tidak diinginkan. Nah, contohnya pertumbuhan mikroba yang diinginkan itu fermentasi. Jadi fermentasi itu apa? Fermentasi adalah perubahan pada komponen pangan akibat aktivitas mikroba yang dianggap menguntungkan. Contohnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada yogurt gitu ya. Jadi perubahan dari susu ke yogurt ini kan diinginkan karena apa? Bisa meningkatkan masa simpan, bisa meningkatkan nilai gizinya gitu ya. Yogurt kan memiliki kandungan kalsium gitu yang lebih tinggi dibandingkan susu seperti itu. Jadi ada manfaatnya gitu kalau ada pertumbuhan mikroba tersebut. Bisa juga contohnya Rhizopus oligosporus pada tempe gitu ya. Kalau kacang-kacangan gitu kan biasanya mengandung zat anti gizi atau zat yang bisa menghambat penyerapan gitu ya. Tapi setelah difermentasi gitu ya dengan mikroba, zat-zat itu tuh menghilang. Nah, itu kan juga menguntungkan. Lalu tempe kan juga lebih meningkatkan apa ya? Kemudahannya untuk dikonsumsi gitu dan dia juga bermanfaat gitu ya bagi kesehatan kita seperti itu. Begitu juga dengan tape gitu ya. Saccharomyces cerevisiae ini kan menimbulkan bau khas gitu ya seperti beralkohol seperti itu dan tape itu nanti bisa dikonsumsi lebih luas seperti itu ya. Jadi ini juga masuk ke contoh pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan kenapa? Karena merugikan. Merugikannya berupa apa? Pertumbuhan mikroba ini dapat merusak pangan, dapat juga menyebabkan penyakit jika kita mengkonsumsi pangan tersebut. Jadi mikroba ini kalau yang tidak diinginkan itu sebagai mikroba pembusuk atau perusak dan sebagai mikroba patogen, contohnya salmonella gitu ya pada telur dan unggas. Jadi kalau mikroba pembusuk ini berkaitan dengan food quality gitu ya atau kualitas pangan, sedangkan kalau mikroba patogen itu berkaitan dengan food safety atau keamanan pangan seperti itu. Nah, mikroba apa saja sih yang sering ditemukan dalam pangan? Nah, itu ada 4 jenis ya, ada bakteri, kapang, kamet, dan virus. Ini biasanya saya sebutkan 3 aja, tapi ini saya tambahkan virus ya. Karena ini virus juga mungkin nggak terlalu sering, tapi bisa ditemukan juga dalam pangan gitu ya. Tapi yang paling sering memang bakteri, kapang, dan kamit. Jadi bakteri itu dikelompokkan menjadi 2 ya, gram positif dan gram negatif. Nah, itu juga sering ditemukan dalam pangan nih, bisa menguntungkan, bisa merugikan juga. Jadi kalau misalnya di gambar ini contoh bakteri ya, bakteri E. coli gitu ya. Lalu ini contoh buah yang diserang oleh kapang gitu ya, jadi membusuk gitu ya. Dan ini ada micellia kapangnya, lalu dan ini contohnya Saccharomyces cerevisiae, jadi contoh dari kamir. Kalau virus contohnya misalnya norovirus gitu ya atau Norwalk like virus, itu juga mikroba yang bisa ditemukan dalam pangan seperti itu. Nah, mikroba ini tadi sudah saya bilang itu berkaitan dengan kerusakan pangan maupun keamanan pangan. Jadi tergantung nih. Jadi kalau mikroba yang berkaitan dengan kerusakan pangan, berarti dia menurunkan
menurunkan keberterimaan konsumen terhadap pangan tersebut gitu ya, karena kualitasnya menurun. Biasanya tuh konsumen tuh nggak mau tuh kalau pangannya dengan kualitas yang jelek. Sedangkan kalau keamanan pangan itu misalnya kalau ada mikroba patogen yang ditemukan dalam pangan, lalu konsumen mengalami keracunan seperti itu atau mengalami sakit, nah itu mikroba yang berkaitan dengan keamanan pangan seperti itu. Nanti kita akan belajar satu persatu. Nah, ini yang pertama mikroba dan kerusakan pangan. Jadi pangan itu diklasifikasikan jadi 3 kategori ya berdasarkan stabilitasnya. Yaitu yang pertama perishable food atau pangan mudah rusak, yang kedua semi perishable food atau pangan semi mudah rusak, dan yang ketiga non perishable food atau pangan tidak mudah rusak gitu ya. Jadi kalau pangan mudah rusak itu adalah bahan pangan yang cepat rusak bila disimpan tanpa perlakuan penanganan khusus gitu ya. Misal kita diamkan saja gitu ya di suhu ruang, contohnya daging, ikan, susu, telur, buah, dan sayur. Misal seperti susu aja ya, gitu ya, kalau kita susu segar kita diamkan saja gitu di ruangan, itu kan lama-lama akan menjadi basi. Nah, itu contoh dari pangan mudah rusak. Lalu ada juga pangan semi perishable food atau semi mudah rusak. Itu bahan pangan yang dapat disimpan dalam jangka waktu terbatas seperti bawang bombay, umbi-umbian, bahan pangan yang sudah diproses lebih lanjut. Jadi misal kok bawang bombay, umbi-umbian gitu kan kalau kita letakkan saja gitu ya di suhu ruang, itu kan butuh beberapa waktu hingga akhirnya rusak atau membusuk gitu ya. Tidak secepat dengan tadi susu gitu ya, susu, daging gitu kan kalau kita diamkan saja kan cepat sekali rusaknya ya, tapi kalau semi mudah rusak, dia rusak juga tapi membutuhkan beberapa waktu gitu, nggak terlalu cepat seperti itu. Sedangkan kalau non perishable food adalah tidak mudah rusak, jadi bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama pada suhu ruang seperti beras atau kacang-kacangan. Jadi ini biasanya yang bahan pangan yang AW-nya rendah gitu ya. Jadi kalau AW-nya rendah itu kan dia biasanya kering gitu ya, dia nggak mudah rusak gitu. Jadi kalau beras gitu ya kan biasanya disimpan tuh di tempat penyimpanan beras aja gitu kan, didiamkan beberapa waktu juga nggak rusak-rusak gitu ya. Kecuali kalau tempatnya lembab gitu ya, nanti jadi lebih mudah diserang oleh kapang gitu ya. Kacang-kacangan pun juga gitu, kalau di tempat penyimpanannya kering gitu ya, walau disimpan di suhu ruang dia akan awet. Tapi kalau disimpannya juga kelembabannya tinggi, dia akan mudah rusak. Biasanya perusaknya kapang seperti itu. Jadi kalian bisa membedakan ya mana yang mudah rusak, semi mudah rusak, dan tidak mudah rusak seperti itu. Nah, kalau klasifikasi bahan pangan berdasarkan pH-nya ini ada 4. Kalau tadi kan klasifikasi berdasarkan stabilitasnya. Nah, sekarang klasifikasi berdasarkan pH-nya. Itu ada bahan pangan berasam rendah, ada bahan pangan berasam medium, ada bahan pangan asam, dan bahan pangan berasam tinggi. Jadi kalau bahan pangan berasam rendah, itu pH-nya lebih dari 5. Berarti dia nggak asam gitu ya, berasam rendah. Kalau bahan pangan berasam medium itu pH-nya 4,6 sampai 5. Sedangkan kalau bahan pangan asam itu 3,7 sampai 4,6. Kalau bahan pangan berasam tinggi kurang dari 3,7, berarti asam sekali ya kalau bahan pangan berasam tinggi. Ini hubungannya apa sih sama mikroba? Jadi kalau bahan pangan berasam tinggi itu dia lebih sulit untuk ditumbuhi mikroba karena mikroba biasanya lebih suka pada pH yang tinggi atau pH yang netral gitu ya. Jadi kalau bahan pangan asam itu mungkin akan lebih awet karena mikroba nggak suka tumbuh di kondisi yang asam seperti itu. Lalu
Kita masuk ke hubungan mikroba dengan kerusakan pangan. Ini masih sama ya, masih dalam lingkup kerusakan pangan. Jadi ini contoh-contoh bahan pangan dan jenis dan jenis mikrobanya. Jadi misal kalau daging dan produk olahannya, jadi misal sosis gitu ya, bakso gitu ya, kan olahan daging. Itu mikroba yang sering ditemukan tuh ini, Pseudomonas, Micrococcus dan sebagainya. Kalau di telur biasanya Citrobacter, Campylobacter gitu ya, Salmonella dan seterusnya. Kalau di susu ini ada Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus gitu. Seafood ini nama-namanya mikroba yang sering ditemukan, sayuran, buah dan serealia ini. Jadi ini adalah contoh-contoh mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan pangan pada bahan pangan ini gitu ya. Jadi kerusakannya bisa berupa macam-macam nih. Misal kalau di susu, nanti gejala kerusakan pangannya itu berupa susu yang mengental, yang berbau asam, seperti itu ya. Misal kalau pada daging, kerusakannya nanti misal berlendir atau berubah warna gitu ya. Kalau susu, susu udah, kalau telur misal jadi berubah baunya gitu ya, jadi bau busuk. Kalau sayuran dan buah biasanya akan lebih lembek gitu ya. Jadi kerusakan mikroba itu bisa dilihat dari gejala-gejala yang timbul. Jadi bisa berupa adanya gas, bisa berupa adanya lendir, bisa berupa perubahan warna, perubahan bau, perubahan tekstur gitu ya. Jadi gejala-gejala kerusakan pangan itu tadi yang saya sebutkan. Nah, ini kita masuk ke pembahasan kedua. Tadi kita bahas tentang mikroba dan kerusakan pangan. Sekarang kita bahas mikroba dan keamanan pangan. Jadi, kita harus make sure nih pangan yang kita makan itu aman. Karena apa? Karena kalau tidak aman, itu nanti akan berbahaya bagi kesehatan gitu loh. Nah, bahayanya dapat berupa apa sih? Dapat berupa penyakit. Nah, penyakit bawaan pangan itu ada beberapa macam, ada 3 macam penyakit bawaan pangan atau foodborne disease. Jadi penyakit bawaan pangan itu foodborne disease gitu ya. Jenisnya ada 3, ada intoksikasi, ada infeksi, ada toksikoinfeksi. Bedanya apa? Bedanya di penyebabnya. Jadi kalau misalnya intoksikasi gitu ya, intoksikasi itu berarti toksinnya yang masuk gitu ya, toksinnya yang menyebabkan sakit. Jadi intoksikasi adalah penyakit yang diakibatkan oleh terkonsumsinya racun ekstraseluler yang dihasilkan oleh mikroba, contohnya botulin dan aflatoksin. Nah, ini racun yang dihasilkan oleh ini bakteri Clostridium botulinum, kalau aflatoksin oleh kapang Aspergillus flavus gitu ya. Jadi ini racun-racun yang dihasilkan. Sedangkan kalau infeksi itu penyebabnya apa? Infeksi itu penyakit yang diakibatkan oleh terkonsumsinya sel mikroba hidup. Kalau tadi yang menyebabkan penyakit racunnya, kalau ini yang menyebabkan penyakit selnya gitu ya. Sel dari mikrobanya. Contohnya apa? Ada salmonella, ada E. coli. Selanjutnya yang ketiga itu toksikoinfeksi. Jadi ini seperti gabungan gitu ya. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh masuknya mikroba hidup ke dalam saluran pencernaan yang juga memproduksi toksin. Jadi selnya nih masuk nih, selnya masuk, tapi dia memproduksi toksinnya di dalam tubuh kita atau di dalam saluran pencernaan kita atau di usus gitu ya. Dia baru memproduksi toksinnya. Nah, itu yang membuat sakit. Contohnya Clostridium perfringens. Biasanya ini bakteri yang ditemukan kalau di prasmanan-prasmanan gitu ya. Jadi kalau misalnya setelah kondangan gitu ya atau setelah makan prasmanan terus kok banyak yang sakit. Nah, itu biasanya akibatnya bakteri Clostridium perfringens. Nah, jadi kita review lagi. Jadi kalau intoksikasi itu yang masuk racunnya, yang buat sakit racunnya. Kalau infeksi yang menyebabkan penyakit itu sel mikroba hidupnya
Kalau toksikoinfeksi yang masuk selnya lalu di usus dia memproduksi toksin seperti itu. Nah, ini adalah beberapa mikroba yang sering dikaitkan dengan keamanan pangan atau paling sering ditemukan gitu ya. Jadi ada Staphylococcus aureus, ada Salmonella, ada E. coli, ada Campylobacter jejuni, ada Listeria monocytogenes dan Clostridium perfringens. Nah, gejala atau tandanya apa sih kalau kita mengalami foodborne disease? Jadi gejalanya ya misal mual, diare, lalu lemas, seperti itu ya. Di kasus tertentu mungkin bisa kelumpuhan gitu ya, yang fatal bisa kematian gitu ya. Tapi kalau yang ringan itu ya biasanya mual, muntah gitu ya, pusing, lemas seperti itu. Kalau misalnya misal kita sering dengarnya gara-gara salah makan gitu ya, nah itu bisa juga gara-gara keracunan makanan seperti itu. Nah, ini keracunan pangan atau food poisoning terjadi ketika seseorang menderita penyakit dengan gejala dan tanda setelah mengkonsumsi makanan yang diduga terkontaminasi oleh agen biologis atau kimia. Jadi kalau habis makan nih terus beberapa jam kemudian kok sakit ya gitu ya, kok aku sakit perut gitu ya, atau aku kok mual, loh kok aku diare gitu. Nah, itu bisa diduga sebagai keracunan pangan, dan keracunan itu bisa sumbernya kimiawi maupun biologis. Biologis ini maksudnya ya mikroorganisme itu ya yang masuk gitu ya, misal pangannya mengandung bakteri, nah bakteri itu yang bikin kita sakit. Nah, kalau kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan itu apa? Itu suatu kejadian yang terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Jadi misal kayak tadi yang saya bilang, misal prasmanan atau misal dapat nasi kotak gitu ya, dapat nasi kotak gitu. Nah, terus nggak berapa lama kok banyak yang sakit gitu ya. Nah, itu bisa disebut sebagai KLB keracunan pangan karena yang menyebabkan makanan yang dikonsumsi yang sama gitu ya. Tapi itu harus ditelusuri gitu ya. Benar-benar gara-gara makanan yang dikonsumsi itu atau bisa dari akibat lain gitu. Kalau misalnya memang dari pangan, nah itu bisa dinamakan sebagai KLB keracunan pangan. Nah, ini ada data-data tentang KLB keracunan pangan di Indonesia gitu ya. Ini data tahun 2021. Jadi ternyata keracunan pangan ini banyak ya ditemukan, ada di Sulawesi, Jawa Timur gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, mungkin data-data ini sedikit gitu ya, karena yang pernah saya singgung kalau sistem keamanan pangan di Indonesia tuh belum sebaik di luar negeri. Jadi nggak semua orang tuh melaporkan seperti itu. Jadi sepertinya kasusnya banyak gitu ya, padahal realitanya lebih tinggi. Ini seperti fenomena gunung es gitu ya, kalau kalian ingat yang pernah saya utarakan di perkuliahan sebelumnya gitu. Nah, berdasarkan data kejadian luar biasa keracunan pangan itu, penyebab terbanyaknya itu adalah mikrobiologi, yaitu sebanyak 29 kejadian gitu ya. Yang terdiri dari 24 dugaan dan 5 terkonfirmasi. Nah, yang terkonfirmasi ini akibat dari cemaran Bacillus cereus, Salmonella, Vibrio parahemolyticus, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Jadi itu penyebab yang sudah terkonfirmasi ya, mikroba-mikroba yang menyebabkan keracunan. Nah, di samping itu KLB keracunan pangan yang disebabkan zat kimia itu ada 7 kejadian, yang 5 masih dugaan, yang 2 sudah terkonfirmasi, yaitu dari toksin alami dan histamin gitu ya. Sisanya 14 kejadian tidak diketahui penyebabnya gitu. Jadi
Bisa kalian lihat di gambar ini gitu ya. Penyebab terbesar dari keracunan pangan itu mikrobiologi, jadi bisa bakteri, kapang, kamir, dan virus gitu ya. Jadi makanya penting untuk mempelajari mikrobiologi ini. Jadi kita bisa tahu nih, oh kalau bahan pangan A itu lebih rentan terhadap misal bakteri, kalau misalnya bahan pangan B misal lebih rentan terhadap kapang, seperti itu. Dan bakteri-bakteri apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit, lalu kapang-kapang apa aja sih yang menyebabkan toksin, seperti itu. Nah, masalah keamanan pangan di Indonesia ini masih ada beberapa poin ya yang perlu diperbaiki. Yang pertama, standar keamanan dan mutu pangan yang rendah. Lalu yang kedua, laporan penyakit kurang. Ini yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau orang Indonesia tuh biasanya kalau sakit, oh ya udahlah ini sakit diare gitu, obatnya ini gitu ya. Atau misal sakit apa, oh ya udah tiduran aja nanti juga sembuh gitu kan. Kalau masyarakat kita biasanya seperti itu. Lalu bisa juga masalah pengetahuan, kemampuan, dan responsibilitas produsen yang rendah. Jadi terkesannya produsennya tuh kayak bodoh amat gitu loh. Jadi misal mungkin kalau yang pabrik-pabrik atau industri mereka sudah punya sertifikasi ya ISO gitu ya untuk menjamin keamanan pangannya. Tapi misal kalau produsen-produsen yang skalanya rumah tangga yang belum punya sertifikasi gitu ya, belum punya PIRT seperti itu, dia biasanya kesadaran akan higienitasnya masih rendah gitu. Jadi dia masih belum paham gitu ya pentingnya bagaimana dan bagaimana sih caranya untuk meyakinkan produk pangan ini itu aman, seperti itu. Selanjutnya, kewaspadaan konsumen terhadap pangan yang dikonsumsi cenderung rendah. Jadi misalnya nih, kalau kita aja gitu ya, misal kita pilih makanan, ada kan orang yang milih makanan ya udah yang penting enak gitu, maupun tempatnya kayak jorok apapun gitu ya, mereka bodo amat gitu kan ada. Tapi ada konsumen yang sudah concern nih, oh walau selain enak ya harus higienis seperti itu. Biar apa ya? Biar nggak sakit gitu. Jadi kewaspadaan konsumen ini juga perlu ditingkatkan ya terhadap keamanan pangan. Nah, dampak masalah keamanan pangan ini bisa secara individu maupun komunitas. Jadi kalau secara individu, ya misalnya penyakit-penyakit ya, misalnya tadi diare, mual, muntah gitu ya. Lalu atau penyakit lain, kalau secara komunitas itu dampak sosial ekonomi. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya nih kalau mengalami keracunan makanan, terus yang sampai harus nggak masuk kerja gitu ya. Nah itu kan nanti harus izin kerja, lalu nanti misal dipotong gaji, nah itu masuk ke dampak sosial ekonomi. Atau misal nggak masuk kerja, lalu misal produktivitas menurun, atau misal gara-gara keracunan, terus nanti dia kerjanya nggak maksimal, seperti itu. Nah itu dampak sosial ekonomi. Nah, ini dampak sosial ekonomi penyakit bawaan pangan atau foodborne disease. Kalau secara individu mungkin kita harus mengeluarkan uang ya, uang untuk periksa gitu ya. Misal kita periksa ke rumah sakit kan pasti ada biayanya. Misal kita dirawat gitu ya, kan ada biayanya juga gitu. Lalu misal gara-gara sakit jadi bolos kerja, jadi pendapatan hari itu kan hilang, seperti itu. Lalu kalau di industri makanan, misal kalau ada makanan yang terkontaminasi, dia kan harus melakukan penarikan kembali atau recall ya. Kalian juga udah pernah dengar ya tentang recall gitu ya, kalian juga sudah membuat makalahnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu makanan yang terkontaminasi nih, baik dari bahaya mikrobiologi, fisik, kimia gitu ya. Nah, itu harus di-recall nih oleh produsen untuk memperlihatkan tanggung jawabnya produsen gitu ya terhadap produk tersebut dan agar konsumen juga merasa aman ya. Lalu kalau misalnya parah gitu ya bisa sampai ke penutupan pabrik, misal lingkungannya terkontaminasi gitu ya. Jadi kan kalau mikroba itu kan
Kalau sudah mengontaminasi lingkungan itu kan akan susah ya untuk dihilangkan. Nah, misal sampai harus ditutup pabriknya, lalu harus dibersihkan sarana prasarananya, lalu misalnya konsumen jadi nggak percaya gitu ya, jadi kehilangan kehilangan pasarnya atau kehilangan citra perusahaannya gitu ya, atau mungkin sampai misal ada tuntutan jadi harus mengeluarkan biaya hukum. Sedangkan kalau pemerintah, dampak sosial ekonominya seperti apa sih? Jadi misal biaya pengawasan, jadi pemerintah harus membentuk tim khusus gitu ya, misal untuk menelusur ini penyebabnya apa, ini akibatnya bagaimana gitu ya. Lalu investigasi ini kan juga perlu biaya ya untuk menggaji orangnya, melakukan melakukan apa prosesnya gitu kan perlu biaya. Lalu hilangnya produktivitas nasional, kemudian penurunan ekspor misal ya, jadi sampai nggak dipercaya oleh negara tujuan gitu ya. Lalu jaminan sosial dan biaya perawatan medis, misal ini nanti orang yang terjangkit gitu dibayarin oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu kan jadinya meningkat ya biaya perawatan medisnya. Lalu bisa mengakibatkan pengangguran juga, penurunan wisatawan. Jadi misal kalau ke tempat itu kok pasti orang sakit ya setelah dari situ gitu kan, lama-lama kan wisatawan juga males untuk ke tempat tersebut gitu ya, dan bisa kehilangan sumber daya manusia gitu ya kalau sampai fatal. Nah, kerugian secara ekonomi ini terbagi menjadi tiga, bisa biaya kesehatan langsung, biaya biaya non kesehatan langsung, dan biaya non kesehatan tidak langsung. Jadi kalau biaya kesehatan langsung ya yang berkaitan dengan kesehatan, misal biaya penanganan rawat inap, rawat jalan, atau biaya uji lab gitu ya. Kalau non langsung biasa transportasi misal dari rumah ke rumah sakitnya gitu kan, itu kan butuh biaya, misal pakai ojek online atau misal pakai bensin, nah itu kan butuh biaya. Ini biaya pemakaman kalau misal sampai penderitanya meninggal. Lalu biaya non kesehatan tidak langsung, misal hilangnya produktivitas gitu ya. Biaya kerugian kehilangan produktivitas akibat meninggal, biaya penanggulangan oleh pemerintah, biaya kerugian akibat kehilangan citra konsumen, dan biaya kerugian akibat penarikan produk. Ini jadi kerugian dari berbagai berbagai stakeholder ya, bisa dari konsumennya, produsennya, dan pemerintahnya seperti itu. Nah, KLB keracunan pangan ini tadi kan saya beri data di 2021. Nah, ini ada penelitian tentang KLB keracunan pangan pada tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 itu ada kasus sebanyak 48 kasus yang menyebabkan 1.690 pasien sakit dan 12 kematian gitu ya. Jadi dalam setahun pada tahun 2013 itu ada 1.690 pasien dan 12 diantaranya itu meninggal. Nah, kerugian akibat ini itu diperkirakan sebesar 1 triliun rupiah gitu. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya ini ada pakai rumus ini gitu ya. Ini penelitiannya. Kalian kalau mau baca silahkan bisa di search gitu ya. Jadi ini penelitian untuk menghitung kerugian ekonomi akibat penyakit bawaan pangan, dan ternyata kerugiannya itu nggak sedikit ya, itu mencapai 1 triliun rupiah seperti itu. Ini atribut-atribut gitu ya, atau hal-hal yang dihitung untuk menghitung kerugian ekonomi. Kalian juga bisa baca gitu ya. Kalau kalian mau pelajari lebih lanjut silahkan. Nah, lalu bagaimana sih untuk meyakinkan bahwa makanan yang kita makan itu aman? Jadi ada yang paling simpel nih dari WHO, ada 5 kunci keamanan pangan. Jadi untuk memastikan bahwa bahan pangan tersebut aman gitu ya. Yang pertama, keep clean atau menjaga kebersihan. Yang kedua, separate raw and cook. Jadi memisahkan pangan mentah dengan yang sudah dimasak gitu ya, harus dipisah. Kenapa?
untuk menghindari kontaminasi silang. Jadi kontaminasi silang itu apa? Jadi misal kontaminasi dari bahan mentah ke bahan matang. Kalau bahan matang kan kita sudah proses ya. Kita proses dengan suhu tinggi seperti itu untuk mematikan mikrobanya. Kita simpennya bareng dengan bahan pangan mentah. Dan itu nggak boleh karena nanti bisa pindah atau bisa mengontaminasi tuh dari bakteri dari bahan pangan mentah ke bahan pangan matang seperti itu. Terus yang ketiga, masak secara sempurna. Jadi jangan setengah matang itu ya. Kalau setengah matang itu nggak bisa meyakinkan bahwa bakteri yang ada itu mati gitu karena tidak mencapai suhu minimum gitu yang dianjurkan. Lalu menyimpan pangan pada suhu yang tepat. Jadi kalau harus disimpan dingin ya disimpan dingin. Lalu kalau misalnya bahan pangan matang ya harus disimpan hangat seperti itu. Lalu yang kelima, menggunakan air yang bersih dan mutu bahan baku yang aman. Jadi misal kalian punya sayur gitu ya, sayurnya udah bagus nih, tapi dicucinya dengan air yang terkontaminasi. Tentu jadinya sayurnya terkontaminasi seperti itu. Jadi makanya harus menggunakan air yang bersih dan mutu bahan baku yang aman. Misalnya kalau airnya udah bersih, tapi yang digunakan tuh bahan bakunya tuh yang udah peok-peok, udah setengah busuk gitu ya. Nah itu juga nggak bagus ya kan kalau biasanya kalau kita gampangnya misal tomat gitu ya setengahnya udah udah jelek gitu biasanya kita buang aja tuh yang setengahnya gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa meyakinkan bahwa tomat sisanya itu aman seperti itu. Nah, ini dibahas satu-satu ya. Jadi keep clean itu menyangkut apa saja. Jadi mencuci mencuci tangan gitu ya sebelum menghandling makanan atau selama preparasi itu sering mencuci tangan. Lalu mencuci tangan setelah dari toilet. Lalu membersihkan atau mensanitasi semua permukaan peralatan. Lalu menjaga area dapur dari serangga atau hewan lain gitu ya karena kan serangga atau hewan bisa menjadi vektor gitu ya dari bakteri. Selanjutnya memisahkan yang mentah sama yang matang. Jadi harus memisahkan daging mentah, lalu unggas dan seafood dari makanan lain gitu ya karena misal kita beri contoh satu unggas gitu ya daging ayam itu bagian besar terkontaminasi salmonella. Jadi kalau ayam mentah ya harus dipisah gitu ya dengan misal masakan yang sudah matang karena takutnya terjadi tadi kontaminasi silang. Lalu selain dipisahkan itu peralatannya juga harus berbeda nih. Jadi kalau 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 itu kan tadi kan kalau kontaminasi silang antara mentah dan matang. Nah, bisa juga kontaminasi silang antar bahan pangan nih. Misalnya gini, kalian mau masak nih, mau masak ayam goreng gitu ya sama oseng-oseng atau tumis gitu ya, tumis sayur gitu. Nah, kalian motong ayamnya sama motong sayurnya dengan talenan dan pisau yang sama. Nah, itu juga bisa menyebabkan kontaminasi silang. Jadi, idealnya talenan dan pisau yang digunakan untuk memotong ayam itu berbeda dengan talenan dan pisau yang digunakan untuk memotong sayur gitu. Begitu juga dengan misal ikan atau bahan pangan lain. Jadi nggak boleh dicampur-campur seperti itu. Lalu bisa juga dengan menyimpan makanan di kontainer gitu ya untuk mencegah kontak langsung gitu ya dari bahan pangan mentah dan matang. Jadi kalaupun dicampur dia harus pakai kontainer ya biar nggak kontak langsung gitu. Selanjutnya nih masak secara seksama gitu ya atau menyeluruh gitu ya. Jadi harus masak tuh sampai mateng gitu ya. Jadi seperti daging, terus unggas, telur dan seafood itu harus dimasak sampai matang, nggak boleh setengah matang gitu ya, karena takutnya masih ada bakteri-bakteri gitu ya. Karena kan bakteri kan bisa mati dengan suhu tinggi. Jadi kalau misalnya
suhunya tidak tercapai, takutnya bakterinya belum mati gitu secara sempurna gitu. Jadi harus diyakinkan bahwa suhu yang dicapai itu minimal 70 derajat gitu ya. Untuk sup juga gitu ya. Jadi ya itu tadi misal kalau daging ya harus yang matang, jangan yang medium rare gitu ya. Atau misal telur setengah matang gitu ya. Karena kita nggak bisa meyakinkan sumbernya. Kalau misalnya kalau di luar negeri gitu ya, misal sumber peternakannya sudah mengklaim bahwa dia bebas salmonella gitu, nah itu nggak apa-apa kalau mau makan telur setengah matang gitu ya. Tapi kalau misalnya belum bisa diyakinkan bahwa sumbernya itu bebas dari mikroorganisme atau peternakan atau pertaniannya gitu ya, bebas dari mikroorganisme tertentu, nah itu sebaiknya gitu ya dianjurkan memakan makanan dalam kondisi yang matang sempurna. Lalu bisa juga dengan memanaskan makanan gitu ya. Jadi kalau dipanaskan kembali gitu, itu juga harus mencapai suhu minimal. Selanjutnya menyimpan makanan pada suhu yang aman. Jadi nggak boleh meninggalkan makanan itu pada suhu ruang lebih dari 2 jam gitu ya. Harus didinginkan gitu ya, atau disimpan dingin gitu ya di kulkas untuk makanan yang sudah matang ataupun makanan yang mudah rusak gitu ya. Jadi disimpannya di suhu dingin yang kurang dari 5 derajat. Lalu kalau makanan yang hangat, misal sup seperti itu ya, nah itu tetap harus pada kondisi yang panas, yaitu lebih dari 60 derajat. Lalu nggak boleh menyimpan makanan terlalu lama walaupun di kulkas, karena masih ada mikroba yang bisa tumbuh tuh di suhu rendah gitu ya. Jadi misal kalian ya punya buah, kalian sudah simpan di kulkas gitu ya, kalian merasa itu aman kan. Tapi kalau terlalu lama, misal kalian tuh lupa gitu ya, kalau ada buah itu terlalu lama kalian simpan, lama-lama juga buah itu akan berkapang gitu, karena ya kan bakteri itu nanti bisa tumbuh juga gitu di suhu rendah, makanya nggak bisa terlalu lama juga. Lalu jangan menyimpan makanan beku di suhu ruang gitu ya, ini jelas ya, kalau makanan beku ya harus tetap disimpan beku gitu ya, kalau panas harus tetap panas gitu. Selanjutnya menggunakan air yang aman dan material yang bermutu gitu ya. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan, kalau air ya harus bersih gitu ya, makanan yang harus bahan pangan atau bahan baku juga harus bermutu gitu ya. Jadi harus pilih bahan baku tuh yang fresh, yang utuh gitu ya, jangan yang separuh-separuh gitu ya, atau yang keruak-keruak gitu, jangan ya, lebih baik yang utuh dan fresh gitu. Lalu kalau mau memilih bahan pangan yang sudah diproses itu yang diprosesnya secara aman, misalnya susu pasteurisasi. Lalu kalau buah atau sayur mau dimakan harus dicuci terlebih dahulu. Lalu nggak boleh mengkonsumsi produk yang melebihi expired date-nya gitu ya. Jadi ini adalah 5 kunci keamanan pangan yang sebaiknya kita tahu dan kita terapkan untuk meminimalisir kejadian yang berkaitan dengan keamanan pangan. Misal tadi foodborne disease gitu ya. Nah, makanya biar kita tidak terjangkit atau tidak menderita penyakit akibat bawaan pangan, maka kita harus menerapkan 5 kunci keamanan pangan ini. Ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan silahkan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih.